Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Menghantar kita, boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 8 sampai 11, firman-Nya berkata demikian. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita penuh dengan buah kebenaran. Sebagai umat, sebagai orang percaya, sepatutnya selayaknya lah kita terus belajar dan kita terus mengusahakan supaya hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Supaya kehidupan kita diwarnai dengan kehidupan yang benar, menurut firman, menurut Allah, yang adalah kebenaran itu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dalam ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itulah yang menjadi doa Paulus, harapan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka penuh dengan buah kebenaran. Dan itu jugalah yang harusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus mengejar, kita terus mengusahakannya dengan berbagai daya upaya, supaya kehidupan kita penuh dengan buah kebenaran. Bagaimana supaya hidup kita penuh dengan buah kebenaran? Bagaimana supaya kebenaran itu terus ada dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama, dalam ayat 3-5, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Persekutuanmu dalam berita Injil, koinonia dalam berita Injil. Itulah yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi, yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Allah dan selalu berdoa dengan sukacita untuk jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Disinilah saya melihat hal yang pertama, supaya hidup kita penuh dengan buah kebenaran, maka yang pertama kita harus koinonia dalam berita Injil. Kita harus ada dalam persekutuan berita Injil. Kita harus terlibat dalam pemberitaan Injil, dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, dan sekecil apapun. Itulah koinonia dalam berita Injil. Sehingga kita tidak harus pergi seperti para misionaris yang ke daerah-daerah, ke negara-negara tertentu, tapi dengan doa kita, bahkan mungkin dengan bantuan kita melalui persembahan kita, itu sudah bagian dari koinonia dalam berita Injil. Dan ketika kita sedang berkoinonia dalam berita Injil, maka itu salah satu tanda kita penuh dengan buah kebenaran. Jadi berita Injil ini butuh kolaborasi antara umat satu dengan umat yang lain. Gereja satu dengan gereja yang lain, itu perlu kolaborasi. Sehingga kita terus ada dalam persekutuan berita Injil, terus ada dalam koinonia dalam berita Injil, sehingga Injil semakin bersinar dan terus menyebar kemanapun dan dimanapun. Jadi hal yang pertama supaya kita penuh dengan buah kebenaran, yang pertama kita dituntut untuk koinonia dalam berita Injil. Yang kedua, dalam ayat 9
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih-Mu yang melimpah. Hal yang kedua, supaya kita penuh dengan buah kebenaran, maka kita harus punya kasih yang semakin melimpah. Kalau itu melimpah, itu berarti bahwa melampaui standar yang ada. Kalau itu melimpah, ibarat air itu berarti dalam satu gelas dia sampai terbuang. Berarti ketika kita bicara kasih yang semakin melimpah, artinya bahwa kita selalu diwarnai kehidupan-kehidupan yang baik untuk selalu berbuat kebaikan bagi sesama kita. Dimanapun kita berada dalam bentuk apapun. Itu yang harus kita buat dan kita lakukan sehingga kita penuh dengan buah kebenaran. Karena ketika kita semakin mengasihi, semakin kasih itu melimpah dalam hidup kita, yang kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita terus berbuat kebaikan bagi sesama kita, kita selalu menabur buat hal yang baik bagi sesama, itulah wujud nyata implementasi konkret dari kasih itu. Dan ketika kasih kita melimpah dalam kehidupan yang nyata dan real, maka itulah kita menunjukkan bahwa kita penuh dengan buah kebenaran. Jadi kasih jangan hanya diwacanakan. Kasih jangan hanya dijadikan sekedar slogan, hukum semata. Tapi mari kita betul-betul wujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sehingga kita penuh dengan buah kebenaran. Yang ketiga dalam ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kamu suci dan tak bercacat. Hal yang ketiga, supaya kita penuh dengan buah kebenaran, maka hal yang ketiga kita dituntut untuk hidup dalam kesucian. Dituntut untuk hidup tak bercacat. Itulah buah kebenaran. Jadi mari kita jalani hidup yang benar di mata Tuhan. Mari kita belajar berusaha supaya hidup kita suci, supaya hidup kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Menjelang hari Kristus, menjelang kedatangan Kristus, kita terus belajar supaya kita hidup kudus di mata Tuhan, hidup tak bercacat di mata Tuhan, karena itulah hidup yang penuh dengan buah kebenaran. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami penuh dengan buah kebenaran. Tuhan, tolong kami, supaya kami mau koinonia dalam berita Injil. Tolong kami supaya kasih kami semakin melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong kami supaya kami hidup dalam kesucian. Roh-Mu yang kudus, tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.